Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang kriptografi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTIKC. Yang pertama adalah kriptografi. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yakni ekspresi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Deskripsi adalah kebalikan dari ekskripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Yang kedua algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi digunakan kunci yang berbeda. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma blok zipper, informasi data yang hendak dikirim dalam bentuk blok-blok besar, di mana blok-blok ini dioperasikan dengan fungsi enkripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. Yang kedua algoritma stream zipper, informasi atau data yang hendak dikirim dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil, bit atau bit, biasanya satu karakter persatuan-persatuan waktu proses menggunakan informasi enkripsi yang berubah setiap waktu. Selanjutnya dasar kriptografi. A. Teori kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut Bruce Scheiner dalam bukunya, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga message-message agar tetap aman. Konsep kriptografi sendiri telah lama digunakan oleh manusia, misalnya pada peradaban Mesir dan Romawi, walau masih sangat sederhana. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni yang pertama, kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirim tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain kecuali pihak pengirim, pihak penerima, atau pihak-pihak memiliki izin. Yang kedua, data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi atau penghapusan, pengubahan, atau penambahan data yang tidak sah oleh pihak lain. Yang ketiga, keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun otentik keaslian data atau informasi. Yang terakhir, anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Yang pertama, plain text adalah pesan yang hendak dikirim atau berisi data asli. Yang kedua, ciphertext adalah pesan terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Yang ketiga, enkripsi adalah proses yang pengubahan plain text menjadi ciphertext. Yang keempat, deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Dan yang terakhir, kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya B. Algoritma simetris dan asimetris. Algoritma simetris. Algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algoritma. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengiriman dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut juga algoritma kunci rahasia atau secret key algoritma.
Kelebihannya, kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. Yang kedua, karena kecepatan yang cukup tinggi maka dapat digunakan pada sistem real time. Kelemahannya, yang pertama, untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Yang kedua, permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Selanjutnya, algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public dan kunci private. Kunci public disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Pada umumnya, kunci public atau public key digunakan sebagai kunci enkripsi, sementara kunci private digunakan sebagai kunci deskripsi. Kelebihannya, yang pertama, masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Yang kedua, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahannya, yang pertama, kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Yang kedua, untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Selanjutnya C, block chipper dan stream chipper. Jika kita melihat berdasarkan ukuran serta format data yang akan diproses, maka algoritma kriptografi dapat dibagi menjadi dua bagian yang utama, yaitu yang pertama block chipper. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok data dengan panjang data tertentu. Jadi dalam sekali proses enkripsi dan dekripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. Yang kedua, stream chipper. Algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit tunggal atau terkadang dalam suatu bit. Jadi format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya, mode operasi dalam block chipper. A. Electronic Code Book atau ECB. Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi ECB. Yang pertama, sederhana dan efisien. Yang kedua, memungkinkan implementasi paralel. Yang ketiga, tidak menyembunyikan pola plain text. Yang keempat, dimungkinkan terjadi adanya active attack. B. Chipper block chaining atau CBC. Pada mode operasi ini, hasil enkripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enkripsi selanjutnya, atau enkripsi sebelumnya menjadi feedback pada enkripsi blok saat itu. Jadi tiap blok ciphertext tergantung bukan hanya pada blok plain text-nya, tapi bergantung pula pada blok-blok plain text sebelumnya. Sehingga untuk plain text yang sama sebelum tentu menghasilkan ciphertext yang sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi CBC. Yang pertama, lebih aman dari active attack dibandingkan mode operasi ECB. Yang kedua, error pada suatu ciphertext dapat berakibat parah. Yang ketiga, menutupi pola plain text. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.